Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harian Dani. Semoga sehat selalu. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai cara melakukan audit investigatif atau fraud audit, khususnya untuk fraud kategori tindak pidana korupsi. Pada video tersebut telah dijelaskan mengenai tahapan dalam audit investigatif, di mana tahapan terakhir adalah pelaporan hasil audit. Sebagai respon terhadap video tersebut, salah satu subscriber menanyakan apakah ada contoh laporan audit investigatif. Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, kali ini akan dibahas mengenai cara menyusun laporan hasil audit investigatif. Contoh laporan hasil audit investigatif akan ditayangkan secara gamblang pada bagian akhir pembahasan. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan Anda mendapat informasi video terbaru dari channel ini. Di dalam laporan hasil audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya. Laporan hasil audit investigatif dapat dibuat dalam bentuk surat atau dalam bentuk bab. Dibuat dalam bentuk surat jika materi hasil audit yang disampaikan sederhana atau dari hasil audit disimpulkan tidak terjadi penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum. Dibuat dalam bentuk bab jika materi hasil audit yang disampaikan cukup banyak dan atau kompleks. Format laporan pada masing-masing instansi biasanya berbeda-beda, tetapi jika mengacu pada standar audit yang berlaku umum, maka laporan hasil audit investigatif sekurang-kurangnya berisi dasar pelaksanaan audit, tujuan audit, sasaran dan ruang lingkup audit, metodologi audit, pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit, dan simpulan hasil audit. Dasar pelaksanaan audit menjelaskan tentang dasar atau alasan dilakukan audit. Misalnya, karena adanya surat pengaduan masyarakat, atau karena adanya bukti awal dari audit kinerja atau audit operasional yang perlu pendalaman dengan audit investigatif, atau karena adanya permintaan dari aparat penegak hukum, dan lain-lain. Sebutkan juga nomor dan tanggal surat tugas yang menjadi dasar pelaksanaan audit. Tujuan audit investigatif adalah untuk mengungkapkan terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara pada kegiatan tertentu. Sebutkan kegiatan yang diaudit. Sasaran dan ruang lingkup audit menguraikan masalah pokok yang menjadi sasaran dan ruang lingkup audit. Misalnya masalah pengadaan barang dan jasa, pemborongan pekerjaan, pembebasan lahan, penyalahgunaan aset negara, dan lain-lain. Metodologi audit menguraikan prosedur dan teknik audit yang digunakan, misalnya wawancara atau permintaan keterangan, inspeksi dokumen, inspeksi fisik, dan lain-lain. Pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit dimaksudkan untuk meyakinkan pengguna laporan hasil audit bahwa materi yang diungkapkan dalam laporan telah melalui tahapan proses audit dan memenuhi standar mutu sesuai dengan yang diatur dalam standar audit. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan standar audit yang berdampak pada suatu penugasan audit, maka dalam laporan hasil audit harus diungkapkan prinsip atau persyaratan standar audit yang tidak tercapai, alasan mengapa terjadi ketidaksesuaian dengan standar audit, dan dampak dari ketidaksesuaian tersebut terhadap proses penugasan dan hasil penugasan audit. Simpulan hasil audit memuat materi simpulan hasil audit berdasarkan tujuan, sasaran dan ruang lingkup, serta metodologi audit yang telah dilaksanakan. Ini merupakan bagian yang paling inti dari laporan hasil audit. Simpulan hasil audit investigatif memuat materi temuan yang mengungkapkan mengenai yang pertama, jenis penyimpangan. Di sini diuraikan tentang penyimpangan yang terjadi yang merupakan penyimpangan terhadap prosedur, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku pada kegiatan yang menjadi sasaran dan ruang lingkup audit. Yang kedua, pengungkapan fakta dan proses kejadian.
Aparat penegak hukum biasanya menyebutnya dengan kasus posisi dan modus operandi. Bagian ini menguraikan fakta secara kronologis mengenai kejadian penyimpangan dan cara-cara yang dilakukan dalam melakukan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi atau fraud yang merugikan keuangan negara. Dalam uraian tersebut diungkapkan kenyataan yang terjadi disandingkan dengan ketentuan yang seharusnya ditaati. Yang ketiga, dampak penyimpangan. Pada bagian ini diungkapkan mengenai kerugian negara yang ditimbulkan oleh adanya penyimpangan dan dampak lainnya seperti tidak tercapainya program pemerintah atau kerugian perekonomian negara. Yang keempat, sebab penyimpangan. Fakta yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi atau fraud diuraikan di sini. Misalnya karena kebutuhan mendesak dari pelaku dan tidak adanya pengendalian dari manajemen. Yang kelima, pihak-pihak yang diduga terlibat dan unsur kerjasama. Di sini diuraikan secara jelas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang diduga terlibat, sehingga memberikan gambaran adanya kerjasama pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh laporan hasil audit investigatif berikut ini. Ini adalah contoh laporan hasil audit investigatif dalam bentuk bab. Kita lihat mulai dari halaman pertama. Di sini ada kop surat, yaitu Inspektorat Provinsi XYZ. Kemudian nomor laporan, lampiran, dan perihal. Perihalnya dalam hal ini adalah perihal laporan hasil audit investigatif atas penggunaan atau pelaksanaan kegiatan APBD pada Dinas Pertanian Kabupaten ABC tahun anggaran 2000 sekian. Di sini dicantumkan tanggal penerbitan laporan, kemudian dimulai dengan kalimat pembuka, kami telah melakukan audit investigatif atas penggunaan atau pelaksanaan kegiatan APBD pada Dinas Pertanian Kabupaten ABC tahun anggaran 2000 sekian, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Kepolisian Resort ABC nomor sekian, tanggal sekian, dengan sistematika penyajian hasil audit sebagai berikut. Bab 1, simpulan dan rekomendasi, bab 2, informasi umum, dan bab 3, uraian hasil audit. Di sini diasumsikan bahwa dasar audit adalah permintaan dari aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian Resort ABC. Kita lihat bab 1, simpulan dan rekomendasi. Simpulannya di sini. Yang pertama, surat penyediaan dana yang diterbitkan oleh PNS 4 tidak sesuai ketentuan. Yang kedua, terdapat anggaran belanja modal yang dilaksanakan oleh pihak ketiga atau penyedia barang dan jasa, namun dilakukan pencairan anggaran melalui mekanisme GU dan TU. Yang ketiga, terdapat beberapa pengeluaran belanja yang tidak ditemukan bukti pertanggungjawabannya yang lengkap dan sah. Yang keempat, saldo kas tunai sebesar sekian yang tidak terdapat fisik uangnya di dalam berangkas. Yang kelima, terdapat pengeluaran belanja kegiatan pada Dinas Pertanian yang telah dilaksanakan, namun belum diberikan pembayarannya kepada pihak yang berhak menerima. Penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 2 miliar sekian. Penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Ini rincian pasal-pasalnya yang dilanggar. Yang kedua, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Ini rincian pasal-pasal yang dilanggar. Penyimpangan tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, surat penyediaan dana yang diterbitkan oleh PNS 4 tidak disertai dengan lampiran rincian anggaran berdasarkan program dan kegiatan. Yang kedua, PNS 1, PNS 2, dan PNS 3 bersama-sama melakukan pencairan anggaran atas kegiatan belanja barang dan modal yang dilaksanakan oleh pihak ketiga atau penyedia barang dan jasa melalui mekanisme GU dan TU. Yang ketiga,
PNS 3 dalam melaksanakan pengeluaran belanja tidak melengkapi pengeluaran belanja dimaksud dengan bukti yang lengkap dan sah. Yang keempat, PNS 2 selaku pejabat penatausahaan keuangan tidak melaksanakan tugas verifikasi sebagaimana mestinya yang diatur dalam ketentuan. Yang kelima, PNS 1 selaku pengguna anggaran tidak melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Yang keenam, PNS 1 tidak melakukan pemeriksaan kas sebagaimana ketentuan. Yang ketujuh, PNS 5 tidak melaksanakan otorisasi dan verifikasi atas pengajuan permintaan pencairan dana yang diajukan oleh Dinas Pertanian, terutama permintaan pengajuan TU. Yang kedelapan, PNS 4 tidak melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan monitoring sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang kesembilan, PNS 1, PNS 2, dan PNS 3 secara bersama-sama melakukan pengambilan dana dari kas kantor Dinas Pertanian untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini kita lihat ada PNS 1, PNS 2, PNS 3, PNS 4, dan PNS 5. Ini adalah inisial dari para pihak yang terlibat. Di dalam audit investigatif, tidak dibolehkan untuk menyebut nama secara langsung, tetapi harus menggunakan inisial. Kemudian rekomendasinya, kami rekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Resort ABC untuk memproses penyimpangan yang terjadi atas penggunaan atau pelaksanaan kegiatan APBD pada Dinas Pertanian Kabupaten ABC tahun anggaran sekian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian laporan ditandatangani oleh inspektur. Bab 2, informasi umum. Isinya adalah dasar audit. Di sini kita lihat dasar audit. Yang pertama, surat Kepala Kepolisian Resort ABC, kemudian surat Inspektur Provinsi nomor sekian, kemudian surat tugas Inspektur Provinsi nomor sekian. Sasaran dan ruang lingkup audit investigatif. Di sini diungkapkan tujuan audit, ruang lingkup audit, batasan tanggung jawab auditor, dan pedoman audit yang digunakan. Kemudian prosedur audit yang digunakan, hambatan dalam audit investigatif, kemudian diungkapkan juga mengenai informasi awal. Di sini mulai dengan informasi mengenai objek yang diaudit atau objek penugasan, data keuangan. Nah, ini pejabat pengelola keuangannya siapa saja. Nah, ini informasi awal yang diperoleh dari aparat penegak hukum. Di sini berdasarkan hasil ekspos dengan Kepolisian Resort ABC, diketahui penyimpangan dalam penggunaan atau pelaksanaan kegiatan APBD pada Dinas Pertanian Kabupaten ABC tahun sekian yang diindikasikan pada awalnya kerugian negara sebesar 1,2 miliar sekian. Bab 3, uraian hasil audit investigatif. Di sini mulai dengan dasar hukum objek penugasan audit investigatif, kemudian materi temuan. Materi temuan mencakup jenis penyimpangan, pengungkapan fakta dan proses kejadian. Nah, ini cukup panjang. Nah, di dalam pengungkapan fakta disandingkan dengan peraturan-peraturan supaya tampak pelanggarannya di mana.
Nah, itu tadi pengungkapan fakta dan proses kejadiannya cukup panjang. Berikutnya, penyebab dan dampak penyimpangan. Nah, ini penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar 2,3 miliar sekian. Dari indikasi awal kerugian negara yang disampaikan oleh aparat penegak hukum sebesar 1, sekian miliar. Berikutnya diungkapkan pihak-pihak yang terkait. Di sini pihak-pihak yang terkait disampaikan dalam daftar yang terpisah. Ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan. Kemudian diungkapkan bukti-bukti yang diperoleh apa saja. Nah, inilah bukti-bukti yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Kemudian ini ada subjudul tindak lanjut hasil audit investigatif. Di sini digunakan untuk mengungkapkan jika terdapat tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diduga terlibat. Kebetulan di sini tidak ada tindak lanjut yang dilakukan. Kemudian diungkapkan pembahasan atau ekspos dengan aparat penegak hukum setelah pekerjaan audit lapangan selesai. Di sini disebutkan bahwa berdasarkan hasil ekspos dengan pihak penyidik kepolisian Resort ABC tanggal sekian, disepakati bahwa kasus tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diungkapkan juga mengenai tanggal pembahasan dengan auditan. Kemudian ini ada lampiran-lampiran. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.